warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Termasuk nikmat sehat. Ya, para ulama sudah dari dulu mengatakan as-sihhatu, kesehatan itu tajun, mahkota yang berada di atas kepala orang-orang al-asihha, orang-orang yang sehat. Biasanya baru terasa kalau sehat itu adalah mahkota kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sakit, ya. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah, qudwah, teladan kita yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Senin yang istimewa karena pada hari ini sudah masuk 10 Zulhijjah, ya, sudah ada sidang isbatnya. Jadi apapun amal soleh yang dilakukan itu pahalanya lebih daripada di hari-hari yang lain. Sampai-sampai ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan orang yang keluar untuk jihad. Bayangkan jihad itu berat apa ringan? Berat, ya. Tapi kata Rasulullah amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah itu pahalanya besar. Kecuali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang keluar binafsihi wa malihi, dia perang menyerahkan jiwa dan hartanya semua. Karena ada berarti sebagian orang yang perang tapi nggak modal, ya, dia dimodalin orang. Dia hanya punya apa? Nah, jiwanya saja, siap perang, tapi dia nggak punya persenjataan, nggak punya bekal, dibekali oleh orang lain, tidak ada masalah. Tapi ini syaratnya harus dua-duanya. Dia siap jiwanya juga punya bekal untuk ikut apa? Perang. Dan syaratnya nggak boleh pulang kecuali jiwa dan hartanya semuanya diserahkan kepada Allah. Berarti orangnya meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ya Allah, ini mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini dicatat dalam setiap amalan soleh kita. Ya, nanti semua kita nih akan nerima laporan. Kalau anak-anak sekolah ada rapotnya. Nanti kita di hari kiamat juga ada kitab catatan. Allah kasih semua. Dalam sebuah hadis disebutkan maddal basar, sepanjang kita apa? Memandang. Nah, itulah catatan amal. Yang soleh-soleh, yang nggak baik semuanya tidak ada yang luput dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ingin membahas tentang seorang sahabat yang luar biasa, ya. Dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in semuanya mulia, ya. Tapi di antara mereka punya kelebihan masing-masing. Ya. Nah, termasuk sahabat yang ingin kita ceritakan pada malam hari ini namanya adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ya, ini sahabat ini luar biasa. Padahal pekerjaannya hanya pengembala kambing. Ya, jadi dalam Islam orang kalau ingin mulia nggak perlu dia harus punya jabatan,
punya A, B, C, nggak perlu. Sampai pengembala kambing saja bisa apa? Mulia dengan Islam. Ya. Jadi ceritanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kebanyakan para sahabat, karena yang masuk Islam sebelum peristiwa hijrah itu jumlahnya memang nggak banyak. Ya. Umumnya di Mekah Rasulullah SAW yang sudah masuk Islam jumlahnya memang tidak banyak. Ya, nah ini ceritanya Rasulullah SAW setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian sahabat sudah mayoritas pergi duluan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu semua orang Madinah menyambut kedatangan siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi kita bisa membayangkan dari Mekah ke Madinah itu jaraknya 450 km. Ya, kalau paling cepat pakai bis biasanya 6 sampai 7 jam. Dan itu orang Arab sudah nyetirnya udah. Bapak kalau lihat duduk paling depan tuh kelihatan itu 150, 180. Makanya supir-supir Indonesia ini ada naim, ngantuk. Ya, kenapa? Karena mereka memang biasa apa? Cepat dan jalannya memang gede. Bukan jalan tol saja sudah lebih luas daripada jalan tol yang ada di kita, ya, karena gurun pasir. Ya. Nah, ini jalan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai semua menyambut dan bertakbir kaum muslimin. Sampai-sampai ibu-ibu dengan anak-anak kecil itu berdiri di depan rumahnya masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang alauna sutuhal bait, yang naik ke atas genteng-genteng rumah. Saking ingin melihat siapa? Rasulullah SAW. Makanya ini kita termasuk nih harus ada. Ya Allah, rugi sekali. Di dunia kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Masa di akhirat juga nanti nggak bisa berjumpa dengan? Syaratnya memang bukan harus apa? Harus beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, ayyuhum huwa. Kan yang berjalan 2 orang ya. Yang lain Umar sudah duluan, Utsman apalagi sudah duluan. Ini yang berjalan hanya Abu Bakar dengan Umar. Penduduk Madinah ini kan kecuali yang pernah ikut Bai'atur Ridwan 72 orang nggak ada yang kenal dengan Rasulullah. Ya, sekalipun yang nggak ada yang kenal. Makanya ketika sampai ayyuhum huwa, siapa di antara 2 orang ini yang Muhammad itu yang mana? Masya Allah. Ini juga menunjukkan apa? Kesederhanaan pribadi siapa? Rasul. Kalau sekarang supir pribadi dengan pejabat bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan, ya kan? Kalau Rasulullah enggak. Ini hebatnya siapa? Rasulullah SAW. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Amir yang lain menyambut kedatangan Rasulullah SAW, dia malah sibuk mengembala kambing. Ya. Jadi yang lain semua sibuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW, dia malah minggir dari kota Madinah, sibuk mengembalakan apa? Kambing. Ya, nah ini para ulama menyebutkan orang untuk bisa dapat hidayah jangan berharap diantar langsung. Ya, harus ada apa? Ikhtiar. Ya, jangan sampai nih kayak tiap pagi matahari ini terbit apa enggak? Tapi kalau kita di ruangan terus, apalagi pakai hardeng ditutup, pakai AC, ya, kira-kira cahaya matahari masuk nggak kalau nggak dibuka hardengnya? Nggak bisa. Nah ini hidayah ini kata para ulama harus, ya, hadir majlis taklim, sholat berjamaah, memperbanyak zikir, ingat Allah, itu sarana supaya kita semakin dekat dengan apa? Hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Nah ini penting. Ya. Jadi yang pertamanya ini Uqbah bin Amir ini dia nggak peduli dengan kedatangan Rasulullah, sibuk dengan dunianya, yaitu dunia apa? Kambing. Ya, kayak sekarang nih orang sholat dia sibuk dengan kerjaannya, dengan bisnisnya. Orang enggak, padahal kedengeran suara azan. Nah memang gitu. Ya. Tapi masya Allah ternyata jamaah sekalian,
lingkungan itu pengaruh. Sulit apapun orang dipengaruhi, ketika lingkungannya baik, insya Allah akan kebawa kebaikan. Kebalikannya, kalau orang sebaik apapun lingkungannya rata-rata nggak baik, kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam apa? Ketidakbaikan. Ya, sehari 2 hari Rasulullah SAW sampai, itu nggak ada sedikit pun ketertarikan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tiba-tiba semua orang Madinah sibuk membicarakan Rasulullah SAW. Dia terbetik dalam hatinya, masa saya sendiri aja nggak mau tahu tentang siapa? Rasulullah. Ya, sama nih kita nih, umumnya ini semua rata-rata bisa baca Quran. Kita sendiri nggak bisa baca Quran, biasanya ya akan terbuka jalannya jadi ingin bisa baca Quran apa enggak? Pasti itu, ya. Termasuk banyak tuh orang punya mobil semua, dia nggak punya mobil sendiri, itu rata-rata biasanya nggak betah. Ya, nah ini juga sama nih, ya. Uqbah bin Amir ini semua datang Rasul itu gembira. Ini dia doang sibuk aja dengan kambingnya. Bahkan malah keluar dari kota Madinah. Tapi Masya Allah, karena lingkungannya Madinah pada saat itu, hampir semua mereka bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu hidayah kepada siapa? Uqbah bin Amir. Singkat cerita, kata Uqbah, ya, tiba-tiba begitu mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, taraktuha wa madaitu ilaihi. Ya, sedang asik-asiknya dia mengembalakan kambing, kata Uqbah bin Amir, tiba-tiba dia berangkat dan menemui siapa? Rasulullah SAW, dan dia nggak pikirkan lagi kambingnya. Nah, ini mahalnya hidayah kalau sudah apa? Kalau sudah datang. Ya, dan ini termasuk saya sering mengingatkan, banyak orang yang mau masuk Islam, kita nggak tahu cara mengislamkan. Padahal gampang sekali, nggak perlu mandi, wah itu ribet sudah. Yang penting dia tanya, ini dengan kesadaran atau paksaan? Jangan tunggu dulu nyari, lama itu, keburu berubah pikiran. Ya, kalau dia betul-betul mau Islam, sudah syahadat. Ya, umumnya kan dibawa kemana? Dibawa ke masjid, ya kan? Suruh mandi dulu, diceramahin dulu, ya kan? Nah itu khawatir keburu apa? Berubah pikiran. Itu dia sudah dapat hidayah Allah itu, ya. Itu hanya persyaratan-persyaratan yang nggak mesti, ya, nggak mesti. Tapi kalau orang benar-benar harus segera, ya, harus segera. Memang yang paling berat adalah setelahnya, membina supaya dia kuat. Dalam keislaman itu yang paling berat. Tapi para ulama selalu mengatakan jangan dibikin susah, ya. Orang sudah dapat hidayah, dia tinggalkan, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba mengatakan, tubayi'uni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bersedia engkau membaiat saya? Nah, karena dulu orang-orang yang masuk Islam bersama dengan Rasulullah, apalagi awal-awal, apalagi satu-satu itu disalami oleh Rasulullah, dibaiat. Ya, dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW, kecuali perempuan enggak. Nih, makanya ada riwayat-riwayatnya, ya, yang perempuan enggak. Dia hanya di depan saja, kemudian dia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tanya, "Faman anta?" Siapa kamu emang? Nah, ya, ini hebatnya siapa? Rasulullah SAW ditanya. Qultu, kata Uqbah bin Amir, dia mengatakan, Uqbatu bin Amirin al-Juhani. Saya namanya, wahai Rasulullah SAW, Uqbah bin Amir. Jadi walaupun kita udah kenal tapi nggak dekat, tanya, nggak apa-apa, basa-basi. Ya, ini Rasulullah SAW. Kira-kira kalau diberitahu malaikat Jibril, tahu nggak nama orang ini? Tahu. Ya, tapi Rasulullah supaya apa? Ada komunikasi. Ya, bisa ngobrol dengan orang ini. Kemudian Rasulullah SAW ini termasuk keistimewaannya nih, ya. Ditawari oleh Rasulullah SAW, ayyuma ahabbu ilaika, mana yang kamu pilih, mana yang kamu suka. Tubayi'uni bai'atan arabiyatan, akan saya baiat seperti orang-orang Arab Badui. Karena dia aneh, orang penduduk Madinah hampir rata-rata sudah masuk Islam, dia kok baru datang. Berarti
Sangkaan Rasulullah dia termasuk orang Arab apa? Baduy, ya. Atau yang kedua, ini yang Masya Allah, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mahal sekali. Makanya orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti punya kehususan. Au bai'ata hijratin, atau bai'at seperti orang-orang muhajirin yang dibaiat. Berarti orang-orang muhajirin itu penduduk mana? Mekah. Padahal dia asli orang Madinah. Ya Allah, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan hikmah yang luar biasa, ya, terhadap siapa? Uqbah. Sampai ditanya, engkau ini dibaiatnya mau seperti orang Arab Baduy atau seperti orang muhajirin? Ya Allah. Apa kata Uqbah? Qultu bal bai'ata hijratin. Dia milih, ya, cerdas berarti. Walaupun seorang pengembala kambing tapi dia apa? Cerdas. Saya ingin dibaiat seperti kaum muhajirin. Fabaya'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma bai'a alaihil muhajirin. Maka dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis seperti orang-orang Mekah dulu ketika masuk Islam dibaiat oleh siapa? Rasul. Ini bayangkan, orang dia Ansor kok dibaiatnya setara dengan orang Muhajirin. Dan orang Muhajirin ini punya keutamaan yang gak dimiliki oleh orang Ansor. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah itu yang beriman sedikit. Belum lagi rata-rata yang di Mekah itu minimal pernah disiksa. Yang pernah diceritakan baca Quran sampai kepala ditempeleng habis, kemudian bangun-bangun nggak ingat apa-apa, Abdullah bin Mas'ud, ya. Belum lagi ceritanya siapa? Bilal bin Rabah. Ceritanya siapa lagi? Keluarganya Yasir. Oh, itu luar biasa itu semua muhajirin. Ini Masya Allah, orang yang pekerjaannya hanya penggembala kambing dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian saya dibaiat, kata Uqbah bin Amir, wa aqamtu ma'ahu lailatan, saya tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 malam, summa madaitu ila Gunaimati. Kemudian setelah itu dia pergi lagi mengembala apa? Kambing lagi. Ya, ini Masya Allah, ini mahalnya apa? Hidayah, ya, mahalnya hidayah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya Uqbah bin Amir ketika masuk Islam tidak sendirian. Ya, dan ini umumnya memang orang Arab pada saat itu dan sampai hari ini rata-rata pekerjaannya adalah pengembala kambing. Dan ini bukti dari kemujizatan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat itu para pengembala kambing, maksudnya orang-orang Arab yang dulu gak tersentuh peradaban, saking gak tersentuh peradabannya, ada Romawi, ada Persia, mereka gak mau jajah. Arab Saudi itu termasuk negara yang gak pernah dijajah sampai modern, gak? Ya, sekarang saja ramai karena sudah ketahuan dulu punya menyimpan banyak minyak. Ya. Sebelumnya gak ada yang kepikiran mau jajah. Orang mau dijajah apa? Kalau kayak Indonesia dijajah rempahnya banyak, sumber daya alamnya banyak. Lo orang di situ, ya, kurma aja jarang yang mau tumbuh kecuali di kota-kota yang jumlahnya sangat sedikit, air saja susah. Ya, air saja susah. Nah, ini ternyata ada 12 orang yang sama-sama pengembala temennya. Ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin majelis-majelis ta'lim kita ini jangan keputus. Ya. Dan kalaupun kita sibuk harus punya teman untuk gantian. Ini saya sering sampaikan. Ya. Sahabat Rasulullah SAW sama seperti kita. Mereka punya kewajiban nafkah, ada yang bisnis, ada yang bekerja, ada yang pengembala, tapi mereka tidak pernah mau ketinggalan untuk ikut majelis. Dan kalau ketinggalan majelis selalu punya apa? Teman. Ya, harus punya teman. Nah, ini 12 orang, ya. 12 orang yang sama bareng-bareng dengan Uqbah bin Amir itu ketika mereka pergi untuk mengembala kambing, dan umumnya kalau di kita kambing itu pakai kandang. Kalau di negara-negara Arab malah kebalikannya. Jadi mereka pekerjaannya pagi kambingnya dihalau ke padang. Ya, jadi nggak perlu apa? Ngarit.
Ya. Kambingnya kemudian ketika mulai sore hari mereka antar untuk apa? Pulang. Ya, seperti itu. Nah, ini. Mereka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini untuk menjaga keimanan. Jangan sampai dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kita nggak nyari ikhtiar. Termasuk thalabul ilmi, nggak bisa, ya. Saya kadang-kadang suka merenung. Di kampung-kampung itu sampai hari ini ada pengajian namanya reboan. Itu yang bisnis yang apa tinggal mereka. Hari pokoknya kalau udah rebo nggak ada yang jualan. Ya. Ada yang daerah-daerah tertentu kamisan. Itu mereka komitmen itu. Umumnya rata-rata jualan punya sawah mereka tinggalkan. Mereka pergi kemana? Majelis taklim. Makanya umumnya orang-orang tua kita dulu minimal sholat itu mereka apa? Pasti itu. Nggak ada yang menyederhanakan sholat. Beda dengan Masya Allah kalau di kota kayak gini ya. Ada orang yang 15 tahun nggak pernah sholat. Padahal suara azan kurang kenceng gimana? Ada yang ustadz itu bingung menjelaskan gimana 5 tahun sama sekali nggak sholat. Mengkodoknya gimana coba? Kan susah itu. 5 tahun ada yang keputus nggak sholat. Padahal Masya Allah suara azan, pengajian di mana-mana. Dan umumnya kalau ditanya sholat 5 waktu, kira-kira ada yang nggak tahu kalau itu hukumnya fardu ain. Umumnya kita tahu. Tapi tadi faktor lingkungan, kesibukannya. Nah, makanya ini juga sama. Ini 12 orang ini setiap hari bergantian hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang datang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yusmi'na, diperdengarkan, kata Uqbah. Dan Uqbah ini termasuk Masya Allah. Awalnya dia gak mau tuh. Kalau giliran berangkat udah deh berangkat. Biar saya yang jaga kambing. Itu. Dia nyuruh temennya. Masya Allah. Tapi ini tadi ketika lingkungannya baik, ya, makanya dalam pendidikan modern selain pengaruh orang tua, yang paling besar pengaruhnya selain rumah itu adalah apa? Lingkungan, ya, lingkungan. Bahkan lebih detail lagi, kalau dulu yang mempengaruhi itu teman sebaya, kalau sekarang yang mempengaruhi itu dunia maya. Ya, bahkan sudah ada beberapa penelitian itu media sosial berubah menjadi Tuhan agama. Jadi orang ngaji itu sudah nggak di masjid, ya, sudah nggak tapi dia mengakses punya pengetahuan apapun rata-rata dari apa? Media sosial. Ya, dan itu kalau baca penelitian aneh-aneh, ya, aneh-aneh itu. Ada yang bikin agama baru nggak dikenal, ada juga yang ritualnya itu aneh-aneh, ya. Dan ini Masya Allah tantangannya apa? Berat, ya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan gantian terus, ya. Nah ini mudah-mudahan nih jadi pola walaupun berat. Jadi kita sebisa mungkin ke masjid di majelis salim itu harus punya teman dekat tuh. Kita ketika berhalangan, nyimak dari teman kita. Apa tadi yang disampaikan materi barunya atau apa, ya? Apalagi ketika kita pergi lama, ya. Ini jangan sampai ada apalagi yang kitabnya beruntun tuh, ya, kajian akidah, kajian apa misalkan. Ada yang nggak boleh putus sebetulnya. Itu kalau putus nanti bisa menjadi salah paham. Nah, ini kalau bisa yang seperti itu terus kita kejar, ya. Jangan sampai keputus. Nah ini Uqbah bin Amir setiap kali giliran awalnya dia nggak mau, ya. Tapi sampai suatu waktu dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wayah, celaka engkau Uqbah, ya. Masa yang lain datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan wahyu yang turun dari langit, sedangkan engkau lebih memilih untuk menjaga kambing-kambing itu, padahal la tusminu wa la tughni. Itu walaupun banyak kambingnya, makannya berapa tuh? Ya. Kita walaupun umpamanya hartanya banyak, sehari makannya sepiring apa 1 nampan? Dia mikir sampai itu kurang lebih gitu, ya. Lah, ini saya walaupun kambingnya 1000 umpamanya apa 100 emang bisa dimakan semua. Sedangkan wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau nanti Rasulullah keburu wafat, bisa nggak ngulang lagi datang ke kuburan?
Kira-kira lebih dalamnya gitu. Dia mikir, ya Allah, kenapa saya lebih milih jaga kambing daripada hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dia kepikiran dan mengatakan kepada teman-temannya, saya sekarang sudah, kalian yang jaga kambing dan saya yang datang ke majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini masya Allah, dari sinilah mulai, makanya nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diulang-ulang dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya pengetahuan dengan yang tidak punya? Pasti beda. Ya, hari ini lihat saja. Yang nyetir mobil dengan yang disetirin, yang membedakan apa? Strata pendidikan rata-rata. Ya kan? Orang yang di pekerjaannya tingkatannya eselon berapa, itu juga rata-rata ditentukan oleh tingkatan apa? Pendidikan, pengetahuan. Ya. Makanya Islam ini dari awal, kalau kita ingin maju syaratnya hanya 2. Ya, perhatikan ayat-ayat yang turun di awal-awal. Iqra diulang 2 kali. Baca, harus baca. Dan baca itu jangan berpikir, oh harus kuliah, harus megang. Semua apapun yang kita baca mengantarkan kepada Allah, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Itu yang harus dibaca. Kemudian yang kedua, kum. Ya, kan ayat Al-Qur'an itu urutannya Iqra, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5, dan di situ diulang 2 kali, dan ayat yang setelahnya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil. Kum, harus mau bekerja. Karena banyak orang yang pengetahuannya banyak tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi belajar hanya dia merasa nikmat saja dengan belajar, tapi bukan untuk diamalkan. Nah, kalau dalam Islam harus 2. Kita harus punya ilmu, tapi ilmunya harus diamalkan. Ya, ilmunya harus diamalkan. Nah, makanya dari kemuliaan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di kalangan para sahabat, yang pertama Uqbah bin Amir dikenal min akabiri ulama'is sahabah, termasuk di antara kibarul ulama di kalangan para sahabat. Jadi termasuk yang dianggap ilmunya tinggi. Dan ini yang menganggap itu siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Ya, dan ini memang dalam banyak hal ada orang-orang tertentu yang dia sampai kepada ilmu itu karena fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering ditanya, apakah semua anak-anak kita yang masuk pesantren tahfiz pasti hafal Al-Quran 30 juz? Saya bilang, datanya cek saja langsung. Kalaupun hafal semua belum tentu mutkin semua. Ya kan? Kalaupun umpamanya dia mutkin belum tentu bersanad semua. Tingkatannya pasti berbeda. Beda, ada yang tergantung usaha, ya. Ini yang sudah pasti harus dikejar. Ada juga yang memang orang itu Allah pilihkan ngafal itu gampang sekali. Ya Allah. Padahal mungkin kalau yang lain susah, tapi ini diberikan kemudahan untuk apa? Menghafal dengan cara yang sangat cepat, ya. Seperti yang terjadi dengan siapa? Anak kecil tuh, Fajar di Depok. Ya. Dia di sekolahnya secara medis dianggap idiot. Ya. Tapi Masya Allah hafal Al-Quran bulak-balik dari depan ke belakang ditanya. Padahal matanya celong, tajam. Kemudian anaknya kalau diperhatikan, ini kayak kurang-kurang benar. Tapi Masya Allah dia mampu menghafal apa? Al-Quran, ya. Bahkan bukan hanya sekedar hafal, letaknya di mana diulang-ulang dia mampu. Ya, nah ini memang banyak yang seperti itu. Nah ini Uqbah bin Amir termasuk di antara ulama para sahabat. Wa qari'an min syuyukhil qurra, dan termasuk mukri. Mukri itu apa? Yang mengajarkan sahabat-sahabat yang lain bacaan apa? Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran itu Masya Allah nggak mudah. Ya, nggak mudah. Makanya sampai hari ini kita beruntung sekali termasuk umat Islam ini umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama lain Bapak boleh tanya nanti. Teman di kantornya ada yang mungkin bukan muslim tanya. Dia hafal berapa surat?
Hafal berapa ayat dari kitab suci mereka. Ya. Sampai-sampai di Pakistan pernah dilakukan penelitian. Jadi ada orang yang non-muslim, orientalis, dia datang ke Pakistan. Ya. Setiap kali naik taksi dia tanya supir taksinya, "Anda muslim? Hafal berapa?" Itu Masya Allah rata-rata. Banyak sekali surat-surat pendek yang dihafal oleh apa? Para supir taksi. Masya Allah. Ya. Coba nanti agama yang lain tuh bahkan ada yang gak boleh buka kitab suci sendiri kecuali harus dipandu oleh siapa? Oleh gurunya. Ya, tapi kita Masya Allah orang muslim. Ya, nah ini dia jadi qari ya yang membacakan di kalangan para sahabat. Bahkan lebih dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk jasa besarnya Islam bisa menyebar, termasuk diantaranya dia menjadi qaidan, pemimpin. Ya, pemimpin apa? Perang. Jadi kalau hari ini ya kawasan Palestina, Jordan, ya kemudian Libanon, Syria, itu salah satu di antara yang berjasa besar selain Amr bin As, orangnya adalah siapa? Uqbah bin Amir. Bahkan nyebrang sampai ke Afrika Utara, daerah Mesir itu sampai sekarang ini termasuk bapak-bapak kalau ingin melihat kuburannya Uqbah bin Amir sampai hari ini masih terjaga. Ya, termasuk masyarakat Mesir mengenal selain Amr bin As, ya masjidnya yang besar, ada juga namanya Al-Jami Uqbah bin Amir. Sampai hari ini masih terjaga. Ini juga karena jasanya apa? Beliau bersemangat, ya. Dan sedikit sekali di antara para sahabat itu yang mereka cita-citanya ingin tinggal di kota Madinah. Rata-rata mereka apa? Menyebar dengan keutamaan Madinah yang luar biasa, tapi mereka lebih ingin apa? Menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kita ini harus punya cita-cita, mudah-mudahan ya Allah kalau nggak bisa yang jauh-jauh minimal kita harus berdakwah di keluarga kita masing-masing, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggal nggak punya pahala amal jariah. Ya, menurut saya paling rugi serugi-ruginya orang muslim meninggal padahal dia punya istri, punya anak, punya saudara, tapi nggak pernah punya pahala dakwah yang mengalir. Saya termasuk yang paling rewel mengatakan, kalau bisa anak-anak kita ini baca Al-Fatihah jangan dari mulut orang lain. Ya, itu pahalanya ngalir sampai hari kiamat itu. Baca Al-Fatihah sholat pasti baca nggak? Itu bayangkan kalau saya sebagai ayah, sebagai bapak, anaknya diajari Al-Fatihah, dia baca Al-Quran, dia baca dalam sholat, dia baca mungkin untuk ruqyah, dia baca untuk, Masya Allah, itu pahalanya ngalir kepada siapa? Ya, orang tuanya yang mengajarkan. Termasuk sholat itu, ya kita gak perlu jauh-jauh. Satu keluarga aja punya anak 5, semuanya 5-5-nya kita yang ngajarin tata cara sholatnya, wudunya, itu pahalanya ngalir terus. Ya, bahkan bukan hanya kita punya anak, dia nanti berkeluarga, punya anak lagi terus ngalir. Nah ini jangan sampai semuanya kita nggak pernah dapat pahala. Kita mengislamkan banyak orang seperti Uqbah bin Amir, ya benua Afrika itu ngalir pahalanya buat dia semua. Kemudian daerah Damaskus itu ngalir buat dia semua. Masa kita yang di rumah nggak punya, ya? Nah ini juga termasuk jasanya beliau yang seperti, bahkan tidak cukup sampai di situ, ya. Wa waliyan min wulatil islamil ma'dudin, termasuk yang diangkat oleh para khulafa ar-rasyidin yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Wali. Wali itu kalau sekarang kurang lebih setara dengan gubernur, ya. Jadi di Mesir pernah jadi gubernur, kemudian di Damaskus pernah jadi gubernur. Ini menunjukkan siapa Uqbah bin Amir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat beliau seperti ini ternyata yang tadi dijelaskan di awal, Uqbah bin Amir setelah dia sadar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu mulazamah dengan Rasulullah. Ya, mulazamah itu kalau sekarang ada pengajian, ya kan? Kemudian dia nggak pernah putus. Nah ini namanya mulazamah. Atau ada orang kemana-mana dia diikutin. Nah ini namanya disebutnya apa? Mulazamah.
Ternyata salah satu di antara rahasianya, Uqbah bin Amir ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang dengan bayangannya. Jadi di mana ada Rasulullah, di situ ada siapa? Uqbah bin Amir. Ya. Nah kalau bisa sekarang, di mana ada masjid, di mana ada pengajian, ada kita. Nah ini insya Allah bisa ngejar. Yang susah memang susah apa enggak nih? Nah, berat ya kan? Butuh perjuangan. Ini bisa seperti ini. Dia jadi gubernur, dia jadi pemimpin perang, dia jadi qori, termasuk ulama yang ditanya terkait dengan hukum-hukum Islam di kalangan para sahabat. Ternyata memang tidak jauh karena senantiasa membersamai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkenal di kalangan para sahabat digelari apa? Radifu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu dibonceng oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah dulu punya binatang tunggangan. Kalau mau berangkat, yang di belakang itu duduknya biasanya siapa? Di antaranya ini Uqbah bin Amir. Ya, jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mau pergi itu dibonceng di belakang pasti ada siapa? Uqbah. Saking seringnya para sahabat lihat, ya, Uqbah bin Amir sering dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya tadi digelari apa? Radifu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa dibonceng oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau sekarang ya umumnya khususnya di pesantren-pesantren tradisional, kalau mau dapat ilmu berkah kemana-mana dia nenteng kitab kiai. Dan kiainya berhalangan, biasanya bukan anaknya yang disuruh gantiin, muridnya ini nih yang kemana-mana nenteng aja. Otomatis bukan hanya nenteng, berarti pengajian semua yang dibahas oleh kiai itu murid-muridnya yang lain yang di pesantren gak ikut denger apa enggak? Makanya pantas rata-rata tuh ya, yang jadi asisten kiai saya perhatikan itu rata-rata adalah yang kerjanya tuh nenteng. Ya dulu kiai-kiai di kamp pakai sarung, pakai sorban, biasanya punya tas tuh ya warna hitam gitu, bawa kitab semua, itu isinya bawa kitab semua itu. Bawa duduk, dia nyimak, masya Allah. Yang lain gak nyimak, dia nyimak. Nah ini hebatnya Uqbah bin Amir gitu. Sampai-sampai pernah suatu hari beliau menceritakan sendiri, ya, pernah suatu hari dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dia nggak mau, ya. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Uqbah, ala tarkab, wahai Uqbah, ayo naik. Kenapa nggak naik? Masya Allah, ya. Ini sederhananya siapa? Rasulullah. Orang mulia, Rasul, Nabi, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tapi beliau tidak merendahkan manusia yang lain, bahkan ini dimuliakan. Ayo naik. Ya, Masya Allah. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, saya kalau nggak naik berarti bermaksiat kepada siapa? Ini sebetulnya dia enggan gitu. Rasulullah bayangkan keringatnya saja itu harumnya dengan apa? Minyak kasturi. Ya, air liurnya saja. Ini bukan 1-2 riwayatnya para sahabat, ya. Termasuk yang paling masyhur menantunya sendiri Ali bin Abi Thalib. Pas perang Khaybar itu malamnya Rasulullah ceramah. Besok saya akan kasihkan ini bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya. Itu semua para sahabat semalam gak bisa tidur. Ya Allah, mudah-mudahan saya. Pas besok dipanggil habis sholat subuh, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ini ada sakit di matanya. Ya. Kata Rasulullah, panggil, bawa ke sini. Ya. Kemudian apa Rasulullah? Fabasoko, beliau meludah dan ludahnya ditempelkan di matanya Ali bin Abi Thalib dan didoakan. Ternyata apa? Sembuh seketika, bahkan seperti orang yang tidak sakit. Dan banyak, ada Qatadah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang banyak, ya banyak. Itu memang termasuk matahari terbelah, ya kan? Nah, ini diantara mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya naik
Dan ketika naik ini, nah ini yang tidak akan mungkin didapatkan oleh para sahabat, dan ini ilmunya sampai buat kita. Tolong sebisa mungkin, apalagi kita dalam kondisi wabah seperti ini, sore hari dan pagi hari jangan lewatkan baca 2 surat ini. Ya, jangan lewatkan. Insya Allah 2 surat ini semuanya hafal. Ya, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang membonceng siapa? Uqbah bin Amir. Ya, apa kata Rasulullah SAW ketika jalan, ya, menaiki binatang tunggangannya? Dan ini juga belajar bagi kita para pendidik, orang tua, belajar yang paling efektif adalah ketika kita sedang membersamai keluarga kita. Ya, kalau sekarang sedang nyetir, ya, sampaikan yang ringan-ringan kepada keluarga kita. Ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan kecil itu harus kita contohkan. Itu insya Allah yang seperti itu biasanya ingatannya lebih apa? Kuat. Karena dalam pendidikan sekarang disebutnya masuk ke otak bawah sadar. Yang masuk ke otak bawah sadar itu biasanya lebih lengket daripada orang yang sambil ngafalin sampai ngerut gitu jidatnya. Nah itu biasanya ngerutnya hilang, hafalannya juga hilang karena tegang. Tapi kalau sambil nyetir kayak ini kan dia kayak sambil bermain. Tapi Rasulullah paham, ini Rasulullah SAW seorang pendidik. Sampai ada ulama hadis yang mengumpulkan, namanya Syekh Abu Guddah. Ya, beliau asalnya dari Syria kemudian tinggal di Mesir. Beliau himpun selama 6 tahun. Selama 6 tahun mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang temanya tentang ta'lim. Ya, beliau kasih nama kitabnya apa? Ar-Rasulul Muallim. Kurang lebih ada mungkin 200-300an hadis yang ini membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mengadakan ta'lim dengan para sahabat. Ya, termasuk diantaranya hadis ini. Ya, ketika sedang menemui binatang ditanya, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala u'allimuka surataini, tidakkah ya aku ajarkan kepadamu 2 surat? Ya, mau nggak nih diajarin 2 surat? Nah, bahasa bebasnya gitu. Ya, lam yura misluhunna qattun, yang mana 2 surat ini kalau dibaca, diamalkan, dihafalkan, apalagi sampai paham pada tingkatan artinya, ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, faqultu bala ya Rasulullah, kata Uqbah, sudah pasti. Ya, orang diajarkan ayat Al-Quran nggak mungkin menolak, ya kan? Hadis saja mereka berlomba-lomba ingin mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fa'aqra'ani, maka dibacakan kepada saya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini surah Al-Falaq. Ya, jadi ini surah yang memiliki keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Di akhir riwayat ini disebutkan, ya, sebisa mungkin, makanya ini kita sore hari dan pagi hari baca. Ya, kenapa? Karena selesai dibacakan secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan kepada Uqbah, iqra'huma, wahai Uqbah, baca kedua surat ini. Ya, kullama nimta, setiap kali engkau mau tidur. Ya, bahkan dalam riwayat lain lebih panjang lagi penjelasannya. Jadi kalau bisa kita baca ini, ya, al-mu'awwidzatain, dan tiupkan ke tangan kita. Gitu ya. Kemudian bahkan disunnahkan diusapkan ke semua anggota badan kita. Karena ketika kita tidur tidak tahu dari mana yang namanya apa? Gangguan itu datang. Orang yang membaca ini, apalagi diusapkan kayak tadi, dan itu sebetulnya menunjukkan orang ini sadar. Orang kalau yang pelor ya nempel langsung, nah udah nggak sadar itu. Tapi orang sebelum tidur wudu dulu, ininya menghadap ke kanan, ya, nah, berarti dia sadar. Ya, makanya mengamalkan dapat pahala lebih banyak, ya, lebih banyak daripada yang tidur biasa. Wa kullama kumta, kemudian yang kedua kata Rasulullah juga ketika bangun, ya,
engkau baca kedua surat ini. Makanya sebagian para ulama yang menyusun kitab tentang azkarus sabah wal masa termasuk hampir semua memasukkan surah apa? Al-Falaq dengan An-Nas termasuk yang dibaca. Karena intinya memang adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kenapa kita sebelum tidur baca, karena kejahatan di malam hari itu jauh lebih banyak daripada di siang hari, ya. Sampai istilah bahasa-bahasa budaya saja ada istilah kupu-kupu malam. Padahal kupu-kupu hidupnya malam apa siang? Ini menjelaskan secara budaya saja nampak, ya. Secara budaya saya nampak. Ada apa lagi itu? Ya, banyak istilah-istilah yang padahal ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dibaca. Dan ini hebatnya Uqbah bin Amir, beliau mengatakan famaziltu aqra'uhuma, saya selalu membaca dua surat ini. Ya, ini hebatnya para sahabat memang. Abdullah bin Umar disindir. Sebaik-baik hamba Allah itu adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Rasulullah paham. Rasulullah nggak pernah nyuruh tuh. Karena memang sholat malam hukumnya apa? Sunnah, ya, sunnah muakkadah paling tidak. Tapi ini sahabat paham, ya. Nah, kita masalahnya banyak yang nggak paham. Sudah disuruh aja nggak ngerjain gitu. Tapi kalau para sahabat disindir kayak gitu paham. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak pernah lewat satu malam pun setelah saya mendengar hadis Rasulullah SAW ini kecuali selalu sholat malam. Ini mendengar tidak pernah terlewat pagi bangun, kemudian malamnya mau tidur selalu membaca apa? Dua surat ini. Makanya ini Masya Allah luar biasa. Ini mudah-mudahan kita berazam. Makanya kata para ulama apa? Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu amalan aja yang diamalkan secara konsisten istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, ya. Karena memang berat, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu ketika beliau mau wafat pernah mewasiatkan kepada anak-anaknya 3 hal. Nah, ini mudah-mudahan kita jaga, ya. Yang pertama kata Uqbah bin Amir, la taqbalul haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min siqah. Tidak boleh ada di antara kalian yang menerima hadis dari Rasulullah kecuali pastikan orang yang menyampaikan apa? Siqah, terpercaya. Kenapa? Karena yang bersumber dari Rasulullah bukan hanya Rasulullah. Ini jadi sumber hukum, ya. Kalau wajib berarti harus. Kalau sunnah diikhtiarkan. Kalau makruh harus kita tinggalkan. Apalagi kalau tingkatannya apa? Haram. Ini diingat. Kalau mendengar hadis Rasul harus selektif. Nah. Kemudian yang kedua, wala tastadinu walau labistumul abaa. Jangan sekali-kali ngutang walaupun pakaian yang kalian pakai itu hanya abaa. Abaa itu pakaian laki-laki, ya, belakangnya ketutup, depannya kebuka. Kayak apa? Yang kita pakai pas ihram. Ya, itu kan depannya kebuka dadanya, ya, laki-laki. Nah, ini walaupun hanya itu enggak usah ngutang. Masya Allah. Ya, ini pesan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini juga menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Wala taktubu syi'ran fatashghalu bihi qulubikum 'anil Quran. Enggak usah nyatat-nyatat syair, ya, puisi-puisi sehingga menyebabkan kalian lupa daripada menghafal apa? Al-Quran, ya. Ini dipesankan kalau orang sudah hafal Quran masih mungkin. Tapi orang hafal Quran saja enggak, malah sibuk dengan yang lain. Nah, ini sebisa mungkin jangan. Jadi Al-Quran menjadi prioritas, ya. Minimal kalau para ulama yang wajib itu, ya, yang wajib sampai ada yang menuliskan minimal sampai surah Al-Qari'ah. Itu wajib hafal, ya. Dengan alasan apa? Kalau orang hafal sampai Al-Qari'ah, kalau sholat tuh dia masih bisa beberapa surat ganti-ganti, ya. Ini ada dalam kitab
yang ditulis oleh ulama dari Arab Saudi, itu dia mengasih referensi minimal harus hafal sampai surah Al-Qaryah. Ya alhamdulillah kalau sekarang rata-rata lulusan SDIT saja sudah berapa juz itu ya hafalan Al-Qur'annya. Dulu kita di pesantren Masya Allah ya susah dulu ya, pesantren susah. Nah ini beberapa kisah, beberapa ibrah pelajaran dari Uqbah bin Amir, mudah-mudahan bisa menjadi uswah qudwah kita setelah Rasulullah SAW, karena tidak ada yang lebih ideal melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Ini di hari-hari yang mulia ini perbanyak berdoa. Nih hampir setiap hari kita membaca saudara kita banyak yang meninggal ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka husnul khatimah, kemudian dijadikan amal solehnya diterima semua oleh Allah, dosa-dosanya diampuni dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian saudara-saudara kita yang sakit, apalagi punya hubungan kekerabatan, bantu ya, karena banyak yang satu keluarga nggak bisa keluar ya kan, mereka makan apa, kalau bisa kita menyediakan itu lebih baik ya, kalau enggak bagaimana caranya bahu membahu satu sama lain, selain kita mendoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang sehat mudah-mudahan dijaga, karena tidak sedikit malamnya sehat besoknya tiba-tiba apa? Nah, sakit ya. Ini mudah-mudahan kita dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting mudah-mudahan kita istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.